Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa sahabat TV 10, kita berjumpa lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan lagi sebagaimana di episode yang lalu kita sudah belajar surah Al-Balad ayat 1 sampai 12. Kita akan melanjutkan di episode kali ini, yaitu surah Al-Balad ayat 13 sampai akhir sampai ayat 20. Nah, sebelum nanti kita uraikan satu persatu per ayat, saya akan bacakan surah Al-Balad dari ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Baik, alhamdulillah. Nah, kita langsung lanjut dari ayat yang ke-13. Fakku raqabah. Fakku. Nah, ini tadi kaf bertasydid ya. Kaf bertasydid kita kuatkan fakku. Nah, tanpa dia ada fak, tanpa ada hamznya atau desisan nafasnya ketika awal dia ditasydid. Fakku. Fakku karena dia syiddah tasydid, maka dia full syiddah. Tidak ada sifat lemah. Nah, sifat lemah yaitu mendesiskan nafas. Karena tasydid maka kuat seperti itu. Fakku raqabah. Raqabah. Ya, ra-nya tafkhim ditebalkan karena dia fathah ya harokatnya. Fakku raqabah. Bah di akhir tak marbutah kita baca hak sukun karena dibaca waqaf. Kemudian di ayat yang ke-14 au it'amun au, ini lin fathah diikuti waw sukun wallinu min halya wa waw mansukina inin fitahan qabla kullin u'anina, kata Imam Sulaiman al-Jamzuri. Dan lin itu ketika waw sukun atau ya sukun didahului dengan fathah, maka dia dibaca lin atau lembut seperti itu ya, tidak au. Tapi tidak juga au, tapi au seperti ya. Au it'amun ini ta sukun dan didahului kasrah, maka hati-hati. Ito ya tebal ya, i-nya tipiskan, i bukan yuto tapi i. Ito to-nya tebal kemudian dipantulkan. It'amu ain ya, setelah to ain maka makhrajnya dari tengah tenggorokan, hati-hati, dan dia panjang karena fathah diikuti alif, maka mat tabi'i panjangnya satu alif. Kemudian au it'amun fi munfi, tanwin bertemu fa, ini ikhfa haqiqi dibaca samar ya, di antara izhar dan idgham. Munfi karena fa makhrajnya di bibir dengan gigi seri atas, maka di situ kita mendengungkannya ya. Au it'amu fi, kemudian fi ini mat tabi'i kasrah diikuti ya sukun dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Yaumin zi, yau ini lin juga seperti tadi fathah diikuti waw sukun. Min zi ini ikhfa haqiqi juga. Nah, dan ikhfa haqiqi ini hukum nun sukun atau tanwin yang paling banyak karena hurufnya juga paling banyak, yaitu bertemu 15 huruf ya. Nah, bertemu zal di sini yaumin zi, langsung seperti itu ke zal, makhrajnya di ujung gigi seri, ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Zi ya, zi panjang satu alif juga kasroh tidak sukun, ini mat tabi'i. Masghabah, mas didesiskan ngalir suaranya, desis nafasnya. Masghabah, kemudian gha huruf ghain dia tebal. Nah, selain dia makhrajnya juga di tenggorokan paling ujung paling atas,
gha, tapi tanpa aliran nafas ya. Kalau dia ngalir nafasnya maka jadi kha. Enggak perlu, cukup suaranya gha, seperti itu. Bukan gha, kurang tepat. Masghabah, kemudian maka lidahnya juga naik karena dia tebal. Kemudian masghabah di akhir tak marbutah kita baca waqaf jadi huruf ha. Kemudian di ayat yang ke-15 yatiman dza tim tabi'i kasrah diikuti ya sukun dibaca panjang satu alif atau dua harakat. Man dza ikhfa haqiqi dibaca samar ya. Man dza tidak man, tidak juga man, tapi man, nah, tidak juga dia idgham, tidak langsung masuk ke zal, itulah ikhfa ya. Man za masih ada tanwinnya sedikit. Kemudian za fathah diikuti alif dibaca panjang satu alif atau dua harakat, ini at-tabi'i. Za maqrabah qaf sukun kita pantulkan maka ini qalqalah sughra dibaca mantul. Rabah maqrabah ra berharokat fathah kita baca tafkhim tebalkan, kalau tebal maka pangkal lidah dinaikkan. Ro bukan ra tapi ro ya, itulah tafkhim ya, tebal. Yatiman za maqrabah, ini ayat 15. Kemudian di ayat yang ke-16 au miskinan au ya, kemudian karena lin dia dilembutkan dan kemudian ke waw itu kan makhrajnya di bibir maka au ya di mencucukkan pakai bibir seperti itu. Au miskinan za matrabah dijiskan sin sukunnya kita alirkan suaranya mis au miskinan ki kasrah digedekan sukun dibaca panjang satu alif miskinan za nan, nah, ini tanwin bertemu huruf zal maka dia ikhfa haqiqi dibaca samar ya dan didengungkan. Za mad tabi'i panjang satu alif atau dua harokat karena fathah diikuti alif ya. Kemudian mat robah, nah hati-hati juga di sini kalau di ayat yang ke-15 itu yatiman za maqrabah qaf sukun ya. Ketika di ayat yang ke-16 ya ini au miskinan za matrabah ya tak sukun. Matrabah bukan maqrabah. Nah, kemudian kalau maqrabah ya harus maqrabah dibantulkan. Za matrabah tak sukun dikuatkan dulu kemudian dideskan mat. Nah seperti itu dihamskan ya setelah dia ditekan di syiddah. Kemudian ra tafkhim, ra-nya matrabah karena dia fathah juga. Bah ini tak marbutah yang dibaca waqaf maka dia dibaca sebagai huruf ha ya seperti itu. Kemudian ayat yang ke-17 thumma ini kita baca dengung karena dia mim bertasydid kana minal ladzina amanu. Kana fathah diikuti alif dibaca panjang satu alif atau dua harokat karena dia fathah diikuti alif maka at-tabi'i ya. Minal ladzina amanu thumma kana minal ladzina amanu. Alladzina ini idgham syamsiyah, al bertemu huruf lam langsung masuk ke lam yang berikutnya. Zi kasrah diikuti sukun dibaca panjang ya. Thumma kana minal ladzina amanu. Zi a ini mad badal, a nya panjang satu alif, panjangnya seperti mad tabi'i ya. Amanu nu ini dia mad tabi'i biasa kasrah dhamma diikuti sukun. Watawassaw bis sabri watawassaw bil marhamah. Nah, kami potong sampai situ. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan di segmen berikutnya di ayat yang ke-17 ini nanti ya. Ya, saya akan bacakan sekali lagi dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Fakku raqabah
أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat TV10, pemirsa, para pecinta Al-Quran, kita lanjutkan. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah bacakan sampai ayat yang ke-17 ya. Nah, saya akan bacakan sekali lagi dulu dari ayat yang ke-13 sampai ayat 20 surah Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. Fakku raqabah أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan di ayat yang ke-17. ثم كان من الذين آمنوا Thumma mim tasydid gunnah, kita baca dengung ya. Kana matabi'i minal ladzina amanu minal ladzina alladzina idgham syamsiyah zi matabi'i panjang satu alif atau dua harokat. Amanu amad badal ya. Badal itu mengganti yang aslinya dia a ya, berat dibacanya, maka oleh orang Arab ya, maka diganti dengan ibdal dengan mad, diganti dengan panjang seperti itu. Amanu, dan ini semua riwayat membaca amanu dibaca panjang ya, satu alif atau dua harokat. Nu mat tabi'i dhammah diikuti sukun. Watawasaw, nah watawa wa ini juga mat tabi'i fathah diikuti alif. Nah amanu watawa ini kan nu itu dhammah diikuti sukun, kemudian bertemu wawu lagi. Nah ini sebagian para ulama ada yang membagi hukum ini menyebutnya dengan mad tamkin. Mad tamkin yaitu mad yang dia memberi ruang, yang aslinya karena biasanya huruf yang sama itu dibaca idgham ya, wawu sukun bertemu wawu, nah biasanya dibaca idgham. Amanu wa, tapi tidak seperti itu, maka untuk diantisipasi seperti itu disebutkan hukumnya ini sebagai mad tamkin. Tapi sebagian ulama yang lain tetap menyebutkan ini mad tabi'i biasa saja seperti itu. Amanu wa amilu, nu dipanjangkan dulu baru wawu berikutnya. Nah, yang dimaksud para ulama yang berpendapat mad tamkin seperti itu. Tapi ini juga kita juga tidak terlalu bingung. Nah, maka sebagian para ulama tetap mad tabi'i. Amanu wa tawasaw. Nah, kemudian saw ini fathah diikuti wawu sukun. Nah, dibaca lin ya, layin, lembutkan, ditekan ke huruf wawu. Kemudian bis sabri yang kita dengar seperti langsung ke huruf sad, tanpa di tengah-tengahnya padahal ada huruf lam. Nah, ini yang dimaksud dengan idgham, langsung masuk kepada huruf sad seperti itu. Nah, ini idgham syamsiyah karena lam ta'rif bertemu huruf syamsiyah yaitu huruf sad, langsung dibaca masuk. Bis sabri, bukan bil sa tapi bis sabri. Kemudian sabri ba sukun dibaca memantul ya, dia qalqalah sughra, dipantulkan.
Bis-sabri, ri ra-nya tarqiq karena dia ra kasrah ditipiskan, ya, pangkal lidahnya diturunkan. Watawasaw, nah, sama juga kalimat seperti tadi. Wa ini mat tabi'i, panjangkan satu alif atau dua harokat. Saw ini fathah diikuti wawu sukun. Baca dia lin, ya, layin dilembutkan. Kemudian bil marhamah, bil ini al bertemu huruf mim maka dia dibaca izhar, ya. Kalau tadi lamnya tidak terbaca, nah kalau izhar itu barulah lamnya dibaca seperti itu, ya. Bil marhamah. Kemudian marhamah, ra sukun didahului fathah maka dia dibaca tafkhim atau tebal, ya, maka lidahnya naikkan. Bil marhamah, marhamah, ha kemudian di akhir tak marbutah, nah kita baca waqaf maka ha, maka bedakan bil marhamah, ha dengan ha seperti itu, ya. Kemudian ulaika ayat ke-18, ulaika lai mad wajib muttasil karena mad bertemu huruf hamzah dalam satu kalimat, panjangnya dua alif, ya, dipanjangkan dua alif atau 4 harokat. Ulaika, nah, i-nya tetap dikuatkan karena hamzah itu syiddah sifatnya. Tadi bukan ulaika, nah itu seperti tasil, ya, diringankan, tidak, tapi kita baca tetap kuat syiddah. Ulaika ashabul maimanah. Lanjut, asha ini shad sukun, maka bedanya dengan sin apa? Kalau sin as, kalau shad ditebalkan pangkal lidahnya naik, sama-sama ada zes as, tapi kalau shad as tanpa menggunakan bibir karena tidak makhraj bibir dan tidak ada harokat dhammah, seperti itu. Tempat keluarnya shad itu bukan di bibir tapi di ujung lidah, ke menutup dua gigi ini, kemudian di gisir yang bawah ujung lidahnya di situ. As, nah seperti itu, ya. Ashabul hamat tabi'i, panjangnya satu alif. Al-maimanah, ashabul maimanah. Al-ma ini al-maimanah yaitu izhar qamariyah, al bertemu huruf mim, ya, dibaca izhar jelas lam sukunnya. Kemudian maimanah, ini lim juga fathah di sukun, maimanah tak marbutah dibaca waqaf jadi huruf ha sukun. Kemudian ulaika ashabul maimanah. Lanjut di ayat yang ke-19, walladzina kafaru, walladzina, walla ini idgham syamsiyah, al bertemu huruf lam langsung masuk ke huruf lam, ya, maka lamnya tasydid dan dituliskan satu lam saja di mushaf kita. Zi kasrah diikuti sukun yaitu mat tabi'i, panjangnya satu alif atau dua harakat. Kafaru, ru ini ra tafkhim karena dia dhammah, nah, dibaca tebal maka lidahnya kita naikkan. Kafaru kemudian dhammah, maka setelah itu diikuti sukun, dibaca panjang satu alif, mat tabi'i lagi. Bi ayatina, bi a ini mad badal, ya, mad badal hamzah, hampir semua hamzah yang dia panjang a i u itu mad badal, atau ada nanti beberapa kalimat-kalimat yang disebutkan para ulama syabih bil badal, atau kita buat mudah saja ya mad badal seperti itu, supaya kalau kita masih dasar tidak perlu berpusing-pusing dengan hal itu. Yang penting panjangnya sama seperti mad tabi'i, yaitu satu alif atau dua harokat. Bi ayatina, ya ini mad tabi'i, kemudian panjangnya juga sama seperti mad badal, dan juga na juga dia dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Tiga ini sama panjangnya. Hum ashabu, hum a ini mim sukun bertemu hamzah dibaca izhar syafawi karena dia mim sukun tidak bertemu mim, tidak bertemu ba. Mim sukun yang dia dibaca dengung itu hanya yang ketika bertemu mim bertemu ba, seperti itu. Maka selain itu semuanya izhar syafawi hukumnya. Lanjut, ashabu kalimat yang sama seperti di ayat sebelumnya 18. Ashabu, ya, shadnya ditebalkan. Kalau sin as pangkal lidahnya turun, ujung lidahnya sama, ya, seperti sin dan shad ini. Bahkan juga zai. Nah, tapi yang membedakan dia adalah pangkal lidahnya. Shad itu pangkal lidahnya naik karena dia tebal. Seperti itu, ya. Ashabu hanya panjang. Kemudian al-mash'amah, al-ma ini izhar
Qamariyah lam sukun dibaca izhar, dijelaskan, dialirkan, tidak sampai kita tawalludkan ashabul ma, tidak boleh tawallud, tidak juga kita hentak ashabul mash, nah, jangan sampai seperti itu, tapi dialirkan sedikit ashabul mash'amah, normalnya bacaan seperti itu. Al mash'amah shin sukun, dia dari tengah lidah ya, naik ke langit-langit mulut kita. Al mash'amah, jadi bukan dari bibir, bukan mash, tapi dari tengah lidah. Shin ya jim, ya itu dari tengah lidah kita. Kemudian didesiskan, yang ngalir suara dan nafasnya. Al mash'amah, tak marbutoh di akhir kita baca sebagai huruf ha, ya, jadi sukun seperti dia. Terakhir di ayat yang ke-20, alaihim narun muqsadah. Alaihim, lai fathah diikuti ya sukun, dibaca lin dengan lembut, kemudian himna mim sukun bertemu huruf nun, ya dibaca izhar syafawi jelasnya. Narun muqsadah, namat tabi'i, rummu ra tafkhim ya, karena dia dhammahtain, maka dia dibaca tebal, pangkal lidahnya naikkan. Rummu tanwin bertemu mim dibaca masuk langsung ke mimnya, rum narum, dan disertai dengan idgham bi gunnah ya. Kemudian muqsadah, hati-hati jangan dialirkan ini. Muqsadah, kadang-kadang ada seperti itu bacanya, kesalahan. Jangan, karena hamzah sukun ditekan. Muqsadah ditekan, nah seolah dia suara berhenti seperti saktah, tapi tidak saktah ya, tapi dia menyempurnakan sifat huruf hamzah ini. Muqsadah, muqsadah, setelah sempurna hamzah baru langsung shad. Muqsadah, so ya, didesiskan dan dia tebal. Muqsadah di akhir tak marbutoh kita baca huruf ha. Inilah surah Al-Balad ya, di episode kali ini ayat 13 sampai 20, dan kita sudah menuntaskan dari ayat 1 sampai 20 surah Al-Balad. Nah, terakhir sebelum kita tutup, saya akan bacakan sekali lagi surah Al-Balad dari ayat yang ke-13 yang kita bahas tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار muqsadah. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada barokah manfaat yang kita dapatkan dari pembelajaran ini, dari episode kali ini. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa dekat dengan Al-Qur'an dan dapat membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.